Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, NIM 19060061, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik baru yang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Pengertian ekonomi politik baru atau New Political Economy mulai dikaji sejak tahun 1970-an dengan pakar-pakar yaitu Kenneth Arrow dan James Buchanan. New Political Economy menerapkan metodologi ekonomi yaitu ekonomi mikro ke dalam proses-proses politik. Di dalam ekonomi politik baru terdapat dua teori, yaitu yang pertama teori pilihan rasional dan yang kedua yaitu teori pilihan publik. Yang pertama, teori pilihan rasional. Secara umum, teori pilihan rasional berusaha mengembangkan aksioma-aksioma tentang pilihan terbaik dan preferensi yang sudah digagas oleh pakar-pakar klasik dan neoklasik sebelumnya. Pilihan rasional terkait dengan konsep-konsep seperti kesukaan atau preferensi, kepercayaan, peluang, dan tindakan. 2. Teori pilihan publik. Teori pilihan publik merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang lekat dengan publik. James Buchanan mengemukakan bahwa teori pilihan publik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi. Inti pilihan publik adalah ilmu ekonomi dalam pengambilan keputusan non-pasar. Teori pilihan publik ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pendekatan Cat eleksi dan yang kedua yaitu home economics atau konsep manusia ekonomi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik neoliberalisme. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ordo liberalisme atau mazhab Freiberg. Pada tahun 1928 sampai tahun 1929, sekelompok ahli yang tergabung dalam mazhab Freiberg mengembangkan gagasan ekonomi politik yang beraliran liberal. Gagasan disebarkan melalui sebuah jurnal karena nama jurnal lebih populer, yang disebut Ordo Liberal, dengan sebutan lain adalah neoliberal. Perbedaan neo bagi kelompok pemikiran Ordo Liberal ini membedakan pandangan liberal klasik abad ke-18 dan 19. Perbedaan pemikiran Ordo Liberal secara mazhab Freiberg dibandingkan dengan pandangan liberal klasik dan neoklasik adalah pandangan Ordo Liberal sudah mengakomodir kritik yang dilancarkan pakar sosialis atau Marx terhadap liberal klasik. Jadi, pemikiran aliran neoklasik dalam kerangka ekonomi pasar, sistem yang diusung aliran Ordo Liberal adalah ekonomi pasar sosialis, yaitu sistem ekonomi pasar bebas yang berusaha menciptakan tata negara menjamin kebebasan ekonomi. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu neoliberalisme anti negara. Paham neoliberalisme pasar dijadikan satu-satunya cara atau sistem untuk mengatur perekonomian dan tolak ukur untuk menilai keberhasilan semua kebijakan pemerintah. Dalam ajaran neoliberalisme, masyarakat dan negara hanya instrumen yang diperlukan dalam menjamin terjadinya akumulasi kekayaan oleh anggota proletariat dalam masyarakat. Gagasan anti negara. Kubu neoliberalisme menentang campur tangan pemerintah yang terlalu jauh dalam ekonomi, seperti yang dianjurkan oleh Keynes dan yang dipraktikkan di negara sosial atau komunis. Pandangan mereka, campur tangan pemerintah akan mematikan kreativitas individu. Menurut pendukung neoliberalisme, pertumbuhan ekonomi akan optimal jika lalu lintas barang atau jasa modal tidak dikontrol dan diatur oleh apapun. Perbedaan Ordo Liberal melihat transaksi hanya sebagai salah satu relasi sosial.
Kubu neoliberal mencoba menerapkan prinsip transaksi ekonomi pada semua bidang hubungan sosial. Landasan utama aliran neoliberalisme ialah bahwa hubungan antar pribadi dan sosial harus dipahami sesuai konsep tolak ukur ekonomi. Sebab pakar-pakar neoliberalisme mengemukakan argumentasi manusia ditakdirkan sebagai makhluk serakah. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu perkembangan spirit kapitalisme. Spirit kapitalisme dimulai pada abad pencerahan Eropa, yaitu abad ke-18 atau masa Renaissance, yang ditandai oleh tumbuh dan berkembangnya masyarakat industrial di Eropa, terutama di Inggris, didorong berbagai pemikiran atau inovasi seperti penemuan alat atau mesin pemintalan, mesin uap, dan inovasi lainnya. Dampak dari inovasi teknologi yaitu produksi semakin maju dan tingkat produksi dan ongkos produksi turun. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu meluasnya pengaruh neoliberalisme. Paham neoliberalisme dengan mudah diterima di Inggris dan Amerika. Model neoliberalisme dianggap sangat kejam dan karena itu tidak disetujui oleh sebagian politik di Eropa dengan alasan penolakan karena masih menghargai model sosialis Eropa yang dicapai dengan kesejahteraan yang komprehensif dan kerjasama ekonomi. Hampir semua negara Eropa yang dikenal sebagai penganut negara kesejahteraan mulai terpengaruhi ajaran neoliberalisme. Negara kesejahteraan terpaksa menganut ajaran neoliberalisme dan mulai diterapkan penurunan usia pensiun. Yang selanjutnya, dari bantuan ke berdagang. Berbeda negara baju Amerika Serikat dan Eropa Barat yang mengadopsi pilihan neoliberalisme atas kemajuan sendiri. Di negara sedang berkembang, agenda neoliberalisme mudah masuk berbagai institusi atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Dengan berkembangnya neoliberalisme mengakibatkan peran negara semakin turun digantikan dengan individu swasta. Selanjutnya yang terakhir yaitu konsekuensi ajaran neoliberalisme. Konsekuensi yang pertama yaitu semakin berkurangnya peran pemerintah, yang kedua adanya privatisasi, dan yang ketiga semakin berkurangnya program-program sosial. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.